Selamat pagi, perkenalkan nama saya Delarvi Rofika Leo, NIM 221111054, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan, semester 1 kelas B. Saya akan membawakan materi tentang nursing advokasi. Apa itu nursing advokasi? Pertama, kita akan membahas apa itu nursing, apa itu advokasi. Nursing dalam bahasa Inggris berasal dari kata nurse yang artinya perawat. Perawat adalah suatu profesi yang mana berfokus pada perawatan individu, keluarga maupun komunitas untuk mencapai kesehatan yang optimal. Sedangkan advokasi merupakan peran profesional perawat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan kepada pasien. Dengan kata lain, advokasi adalah tindakan membela hak-hak pasien dan bertindak atas nama pasien. Jadi, nursing advokasi adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Maksudnya, seorang perawat memberikan informasi kepada klien, informasi yang sebenar-benarnya. Informasi tersebut dibutuhkan oleh klien untuk membuat keputusan, dan seorang perawat harus mendukung klien apapun keputusan yang dibuat oleh klien. Tanggung jawab perawat, ada tanggung jawab umum dan tanggung jawab khusus. Tanggung jawab umum seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan diri sebagai profesi. Sedangkan tanggung jawab khusus seorang perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada klien mencakup aspek biopsikososial, kultural, spiritual yang komprehensif dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar nyawa. Dalam hal ini, perawat dalam memberikan asuhan keperawatan tidak hanya memperhatikan aspek biologi saja atau tubuh pasien saja, tapi juga aspek-aspek lain seperti psikologis, seperti pikiran pasien, dan aspek sosial atau lingkungan pasien secara menyeluruh dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar pasien. Peran advokat perawat yang pertama, melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum. Artinya, melindungi hak-hak klien harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Misalnya, seorang perawat membantu memberikan informasi bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik bagi dirinya. Yang ketiga, memberikan bantuan yang mengandung dua peran, yaitu peran aksi dan peran non-aksi. Dalam peran aksi, perawat memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan atau keputusan sendiri dan tidak tertekan dengan pengaruh orang lain. Sedangkan peran non-aksi berarti pihak advokat atau perawat harusnya menahan diri untuk tidak memengaruhi keputusan pasien. Perawat sebagai advokasi yaitu pertama, sebagai penghubung antara klien
tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien. Misalnya, seorang pasien membutuhkan obat untuk menunjang kesehatannya, maka si perawat akan membantu pasien dengan meminta bantuan kepada pihak farmasi untuk meracik obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, membela kepentingan klien dan membantu klien. Seorang perawat harus mengutamakan membela kepentingan klien dan membantunya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Yang ketiga, memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Dalam hal ini, seorang perawat harus memenuhi semua hal itu dan informasi dalam upaya-upaya dan memberikan dan peningkatan lain dengan pendekatan tradisional dan profesional. Dalam hal ini, pendekatan tradisional adalah perawat melakukan pendekatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang harus dijalani klien. Yang kelima, perawat melindungi dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam pelayanan keperawatan. Artinya, perawat melindungi dan memberikan fasilitas yang nyaman kepada keluarga maupun masyarakat dalam konsep pelayanan keperawatan. Yang keenam, perawat mempertahankan dan melindungi hak-hak klien seperti hak atas informasi, hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sasaran pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan. Hak mendapatkan informasi yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, klien berhak tahu tentang penyakit yang diderita. Yang kedua, tindakan medik apa yang hendak dilakukan. Yang ketiga, kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. Yang keempat, alternatif terapi lain beserta risikonya. Yang kelima, prognosis penyakitnya. Yang keenam, perkiraan biaya pengobatan atau rincian biaya atas penyakit yang dideritanya. Yang ketujuh, hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang kedelapan, hak untuk memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan tanpa diskriminasi. Yang kesembilan, hak menyetujui atau memberi izin persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh perawat atau tindakan medik sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Yang kesepuluh, hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dengan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Yang ke-11, hak yang didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Yang ke-12, hak menjalani ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang mengganggu pasien lain. Yang ke-12, hak atas
keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan diri di rumah sakit. Yang ke-13, hak mengajukan usul saran perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Yang ke-14, hak menerima atau menolak bimbingannya moral maupun spiritual. Yang ke-15, hak didampingi perawat keluarga pada saat diperiksa dokter. Yang ke-16, hak untuk memilih dokter, perawat, atau rumah sakit dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Yang ke-17, hak atas rahasia medik atau hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Yang ke-18, hak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second option terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang menanganinya. Adapun kesimpulan dari materi ini, peran seorang perawat tidak hanya sebatas mendampingi seorang pasien saja, akan tetapi perawat memiliki peran yang begitu penting dan besar terhadap kesehatan dan pasien, di mana perawat memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan pasien informasi yang sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya. Perawat juga berperan sebagai penghubung antara pasien dengan tenaga kesehatan yang lain. Perawat harus membela dan melindungi pasien dari tindakan yang merugikan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien. Sekian dari penjelasan nursing advokasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalamnya. Selamat pagi.